Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wastahda bihudah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kembali kajian fikih kitab Fathul Wahhab. Mohon maaf dipindah malamnya, biasa Ahad malam Senin, sekarang jadi Jumat malam Sabtu. Mengapa demikian? Ya, kebetulan saya ada tugas di tempat lain yang tidak bisa dirubah, dia mintanya tetap Ahad malam Senin, maka mohon maaf. Kita lanjutkan ya Bapak sekalian, masih membahas tentang air. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa dam an-naf'a bihi wa bi'ulumi fid daraini ila an qala wa bihi yaqul wa kuriha, dan dimakruhkan sadidu harin, air yang sangat panas, wabardin atau wabarodin, dan air yang sangat dingin. Mau mandi junub pakai air sangat panas atau air sangat dingin itu boleh sih, sah, tapi ya makruh. Kalau sampai membahayakan ya bisa haram. Tapi kalau cuaca sangat dingin banget, ini kan sengaja ngerebus air, asalkan air yang direbus itu air dari keran, kan belum mustamal tuh ya, direbus. Terus dicampur dengan air dingin yang dari keran juga boleh itu. Kan jadi anget tuh. Boleh mandi junub pakai air hangat, boleh.
Kalau maksain pakai air dingin, waduh repot. Itu kalau dalam kondisi sangat dingin, itu boleh. Tapi kalau pengen aja sengajalah air hangat terus ya nggak apa-apa. Apalagi shower ya. Merah panas, hijau dingin ya. Nah, ya ambillah yang jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Wa kuriha, dan dimakruhkan sadidu harin, air yang sangat panas, wa barodin, dan air yang sangat dingin untuk mandi junub. Bapak-bapak pernah nggak mandi pakai air hangat? Pernah mandi junub? Nah, rebus. Terus dicampurnya pakai air apa ya? Air keran juga kan? Nah, itu air keran. Jangan dicampur air yang biasa, wah campur mustakmal dah. Nah, tadi air yang direbus pun dari keran, air yang dicampurin juga dari keran, walaupun ditampung kalau embernya kecil taruh di atas. Kita jongkok, ambil pakai gayung, nah gitu loh. Pakai selang ya, pakai selang. Iya, atau pakai selang. Kalau pakai selang berarti kan bukan air hangat itu. Ini lagi ngomongin air hangat ini. Gitu ya. Wa mutasyammasin, dan dimakruhkan air yang terkena sinar matahari. Bisuruti, dengan syarat-syaratnya. Maksudnya yang dimakruhkan itu air yang terkena sinar matahari, yang mana air itu tadinya di tempat yang bisa mengeluarkan karat. Ya kalau bahasa kita drum ya, apa itu kaleng ya, kaleng gede apa namanya? Drum bener ya, drum ya kan, kaleng gede. Oh, air di situ. Nah, kena sinar matahari berkarat. Ada tuh. Padahal itu airnya nggak najis, tapi itu dimakruhkan untuk mandi junub. Sah tetap, asal nggak kena najis. Mengapa demikian makruhnya? Karena bisa menimbulkan penyakit belang. Itu benernya. Ya kalau bukan di tempat yang sangat panas ya nggak apa-apa. Ya. Jadi wa kuriha, dan dimakruhkan mutasyammasin, air yang terkena syamsun, terkena matahari, bisyurutihi, dengan syarat-syaratnya al-ma'rufat, yang diketahui. Bi ayatasammasa, contohnya adalah air itu terkena sinar matahari fi ina'in, air itu berada di satu wadah, muntobain, wadah yang dibuat, dicetak, ghairu naqdin, bukan dari mata uang, bukan dari air, bukan dari emas, bukan dari perak. Kalau wadah yang diisi air yang terkena sinar matahari itu dari emas, dari perak, itu tidak menimbulkan karat itu, maka tidak makruh digunakan. Tetapi menjadikan emas dan perak sebagai tempat, itu hukumnya haram. Umpamanya punya gelas dari emas, haram Pak. Punya piring dari emas, haram, baik dipakai maupun dipajang. Itu ada tuh hukumnya itu. Ya jangankan ntar jadi buat iri kan orang-orang. Gigi. Saya punya ya. Itu berarti sengaja tuh. Ntar pas lagi nggak punya duit diambil dia giginya kali. Sengaja kali. Ya itu tidak boleh juga. Gigi dari emas juga nggak boleh. Nah, gigi dari emas nggak boleh. Yang boleh dari gigi biasa, aklirik nggak boleh. Kalau dari emas nggak boleh. Karena tidak boleh laki-laki memakai emas. Ya kalaupun pakai boleh tuh ketika meninggal dunia
ternyata masih punya gigi emas, baru diambil tuh, digali kuburnya. Ya karena barang yang berharga. Ada beberapa diperbolehkan kubur digali. Salah satunya tertinggal barang yang berharga, yaitu gigi emasnya belum diambil. Lumayan berapa gram itu. Iya Pak, benar tuh ada. Itu namanya nafsul kubri. Boleh menggali kubur. Kahadidin, seperti tempat yang terbuat dari besi. Harin, terkena panas. Tuh. Ya. Kahadidin seperti tempat yang terbuat dari besi, bikutrin harin, di daerah yang panas. Kal Hijazi, seperti daerah Hijaz Arab Saudi. Udah cuacanya panas, airnya diambil dari besi drum tadi yang kena matahari lagi. Wadah, tambah-tambah deh. Bapak pernah ke Arab Saudi kan ya? Panasnya berapa Pak kemarin Pak? Waktu saya itu musim panas 41 sampai 43. Itu kalau saya punya selampe dikasih air diginiin sama sekali nggak dingin, itu udah langsung panas aja. Nah iya, ya sebenarnya gitu coba deh. Kita pakai selampe nih, anduk kecil lah, selampe anduk kecil, kasih basah, taruh di kepala, udah langsung kering lagi. Namanya kotrin harin, daerah yang panas. Nah, itu menimbulkan belang Pak, makanya dimakruhkan. Fi badanin, bila air itu mengenai badan. Walam yabrud khaufal barosi, kalau belum dingin itu air yang dari tempat terbuat dari besi itu, maka ditakutkan terkena penyakit baros. Baros itu baros, dikhawatirkan terkena penyakit belang. Belang itu loh Pak, yang ada putih-putihnya itu. Putihnya itu belang. Nah, pigmen itu putih ya. Putihnya bukan putih biasa, putih pigmen lah, itu pigmen kan. Dia khaufal baros li anna syamsa, karena matahari itu bihiddatiha, karena tajamnya sinar matahari, tafsulu, yang terlepas, minal inai, dari tempat itu, zuhumatun, yaitu tadi saya bilang karat ya. Ta'lu al-ma'a, yang berada di atas air, karatnya berada di atas air tuh. Yaitu tadi airnya sudah nggak murni lagi, sudah kayak berminyak ya enggak? Karena terkena karat tadi. Kalau terbuat tempatnya itu dari besi, ya itu. Faida, maka apabila laqat zuhumah atau karat itu mengenai al-badana, terhadap badan seseorang, bisuh watiha, dengan kekerasannya karat itu, khifa, maka akan dikhawatirkan, antaqbidu alaihi, bahkan bisa merenggut nyawanya. Waduh, repot juga. Ini kalau di daerah yang teramat panas, tadi daerah Arab, gitu ya. Fatahabbas, maka bisa menahan karat tadi, adama, darah seseorang. Tadi pigmen dari darah ya, darah putih ya, bukan ya? Pigmen darah putih bukan ya? Ini karat itu, air berkarat dijadikan buat mandi, itu bisa meresap
lalu menahan darah. Ini kalau kata ini kan kata ini. Fatahabbasa maka zuhumah tadi bisa menahan ad-dama darah seorang. Fayahsulu maka menghasilkan zuhumah itu fayahsulu maka menghasilkan darah itu al-barosa penyakit belang. Jadi air yang tercampur dengan karat itu apabila masuk ke pori-pori maka mempengaruhi sirkulasi darah. Maksudnya begitu ini. Maksudnya begitu, mempengaruhi sirkulasi darah. Ya saya juga bukan tabib ya, tapi begitulah yang saya pahami dari redaksi ini. Maka menjadikan orang itu berpenyakit belang ini. Sirkulasi darahnya nggak pas. Fala yukrahu maka tidaklah dimakruhkan al-musakhkhanu sesuatu yang panas, sesuatu yang binari karena direbus pakai air. Jadi kalau yang panas kan sampai menguap tuh Pak ya, menguap airnya kan, menguap, timbul uap. Tapi kalau karena dipanasin maka tidak makruh. Maksudnya apa? Mandi junub pakai air yang sempat mendidih lalu dicampur dengan air yang dingin tidak dimakruhkan. Beda kalau panasnya karena panas terkena sinar matahari. Tapi kalaupun tadi tidak dimakruhkan sebab karena mendidih pakai api, tapi kalau sangat panas tetap makruh tadi kan? Ya bisa melepuh lah. Iya kan? Itu tadi. Itu ya. Bisa melepuh. Kama marro karena kama marro seperti keterangan yang telah lewat tadi. Lidhiha bisuhu mati biha, ya, karena hilangnya karat tadi sebab direbus. Maksudnya kalau tadi air yang ada di tempat yang terbuat dari besi yang tadinya terkena sinar matahari berkarat itu kan makruh. Tapi kalau air itu direbus maka hilang kemakruhannya karena karatnya hilang. Kalau kata kitab ini, gitu ya Pak. Jadi intinya Bapak sekalian, ini saya panjang kalau saya ini, bahwa air musammas, air yang terkena sinar matahari, salah satu air yang dimakruhkan ketika dipergunakan untuk toharoh. Itu. Selanjutnya wal mustamalu fi fardin. Wal mustamalu fi fardin min taharatil hadasi kal ghuslatil ula walau min tuhri sahibi durutin ghairu mutahhirin. Wal mustamalu dan air yang pernah dipakai fi fardin untuk basuhan fardu ghairu mutahhirin itu tidak bisa mensucikan kembali. In qalla apabila air itu sedikit. Umpamanya orang berwudu Pak. Ketika berwudu kan pakai selang. Selang itu kan ada di kolam gitu ya, di kolam. Terus atau orang punya kolam nih segi 4. Terus di tengah-tengahnya ada keran. Dia wudu kan di keran. Air yang ada di kolam itu sedikit. Oke ya, air yang ada di kolam itu sedikit. Oke. Dia wudu dari mulai niat basuh muka, basuh tangan, ngusap kepala, ngusap telinga, basuh telinga di selang itu. Selang. Terus selangnya dimatikan. Air yang ada di kolam itu kan sedikit ceritanya nih. Air itu namanya air mustakmal karena air bekas dipakai buat wudu. Umpamanya kita nyuci kaki kan tadi belum nyuci kaki nih, lagi wudu. Nyuci kakinya pakai air yang di kolam itu, maka tidak sah cuci kakinya.
Kadang ada orang begitu tuh, karena nyucinya susah, main ambil aja pakai gayung di kolam. Nah, maka membasuh mukanya sah, membasuh tangannya sah, mengusap kepala sah, kuping sah, tapi kakinya ini nggak sah. Terus bagaimana caranya? Ambil gayung, tadangin di keran, ambil gayungnya, siram-siram nih kaki kanan 3 kali, kayak gini 3 kali, atau langsung aja pakai selang dari awal, pakai selang ya kan, terus selang kan kosong tuh, terus gayung isi air buat nahan, selang dinyalain deh, wudhu kita. Nah, itu paling aman. Atau juga boleh sebenarnya keran dinyalain, kita wudhu dari air kolam itu boleh. Karena walaupun mustakmal, tapi dia itu bercampur dengan air banyak melalui kucuran air itu. Mustakmal itu kalau sedikit itu nggak boleh dipakai buat bersuci. Tapi kalau dapat kucuran tadi, maka dihukumi air banyak. Sehingga boleh wudhu di kolam kecil, tapi dalam kondisi keran mengalir. Walaupun jarang ya, yang ada langsung dari kerannya ya. Tapi padahal bisa. Jadi wal musta'malu min tuhurin ghairu mutahhirin in qalla. Ini redaksinya begitu. Air yang bekas dipakai untuk membasuh basuhan wajib, apabila air itu sedikit, maka tidak bisa lagi mensucikan. Tapi kalau air itu banyak, ya mensucikan tetap. Di kampung biasanya kolamnya gede banget kan, di kampung nih. Ada nggak kolamnya gede? 4 kali 3 malah kolamnya penuh lagi. Airnya ngalir terus, bahkan nggak ngalir juga nggak apa-apa. Orang di situ kalau wudhu nggak pakai diselang-selangin deh, wudhunya nggak pakai keran, langsung aja tuh, pakai tangan, ya kan? Pakai tangan, otomatis kan balik lagi. Mustakmal, tapi mustakmal yang banyak, maka itu boleh dipakai lagi untuk berwudhu, bahkan untuk mandi junub. Kalaupun nggak ngalir nggak apa-apa, gede banget kolamnya. Ya. Jadi air banyak itu 216 liter. Ukuran minimal. Kalau untuk panjang, lebar, tinggi 60 cm. 60 tinggi, 60 lebar, 60 panjang. Iya. Berarti kubus ya? Kubus nggak? Iya. 60. 211 berapa itu? Hitung aja. Begitu ya? 216 liter. Berarti kalau 1 meter kali 1 meter udah aman. Oh, aman. Ya. 1 meter sama 1 meter juga kan? Iya, 1 meter lah. Iya, 1 meter udah. Berarti aman. Kan kadang ada yang lebarnya 1 meter, panjangnya 1 meter, lebarnya 1,5 meter, tingginya 1 meter, ya belum lah. Coba Bapak cek di kamar mandinya sana. Lebar kadang 1 meter, kadang panjang 1 meter, lebarnya kadang 1,5 meter. Nah tingginya 1 meter itu belum. Coba berapa itu hitungnya? Berapa ya? Panjang kali tinggi kali lebar berapa tuh? Pak, berapa? 100. Baru 100 berapa? Baru 200 berapa? Udah ya? Tapi kalau 60, udah ya? itu kan ukurannya kan 60. Iya benar udah. Iya. Benar. Udah masuk ya. 6 kali 3 berapa? 18 kalau 100. Oh iya benar udah. Udah. 18. Lebih dia. Dia lebih Pak, lebih. Ya. Karena 60 dia. Ya, 60. 60 180 ya. Jadi intinya begitu Pak ya.
Kalau di kampung bahkan 4 meter, bahkan 3 meter. Walaupun kerannya nggak dihidupin, tetap aja nggak apa-apa. Walaupun cara berwudunya langsung pakai tangan, nggak apa-apa. Gitu. Nah kalau di Jakarta nih, kalau pengen afdol ya tadi harus dari keran. Wala tanjusu, dan tidak menjadi najis. Kullata ma'in, 2 kulahnya air. Wahuma, 2 kulah itu adalah khamsumi'atu ritlin, 500 ritel. Ritel itu bak ya, Baghdadiyin, yaitu ritel Baghdad, takriban kira-kiranya bimulaqati najsin, apabila kejatuhan najis. Jadi kalau ada air banyak tadi yang saya bilang itu 216 liter, ya, 211 Pak. Tapi dalam ininya kok 60 saya juga yang penting 216 saja. Kalau kejatuhan najis, terus air itu ternyata tidak berbekas, airnya masih bening, ya, warnanya belum berubah, terus rasanya tidak berubah, baunya juga tidak berubah, kan dianggap berubah itu 3: launuhu, warnanya, warihuhu, dan baunya, wa ta'muhu, dan rasanya. Kalau air banyak yang 2 kulah tadi 216 liter itu kejatuhan najis, tapi belum berubah salah satu dari sifat-sifatnya, baik rasanya, warnanya ataupun baunya, maka tidak menjadi najis air itu, walaupun kejatuhan najis. Tapi kalau airnya sedikit, cuma 1 ember kecil, kejatuhan najis, walaupun nggak berubah, tetap jadi air najis. Nggak boleh dipakai buat bersuci. Nah itu Pak, itu bedanya air sedikit dan air banyak. Minimal air banyak tadi 216 liter. Kalau dalam di kitab disebutkan 500 kati Baghdad. Ya, tapi dalam pembahasan fikih Indonesia tadi 216 liter. 216 liter itu kalau dimeterin tadi 60. Berarti 180 meter persegi ya. Bukan, kubik ya. Ya itu. Fa in ghayyarahu fanajisun. Tapi kalau air banyak itu terjatuhin najis lalu berubah, ya jadi najis. Kalau nggak berubah nggak najis. Ya ini Bapak sekalian, sebelum saya lanjutkan, silakan barangkali ada pertanyaan. Kan sebelumnya kita membahas air yang suci mensucikan, yang 7 itu, yang disebut air mutlak. Tadi kita membahas air makruh, yang tadi kita membahas air mustakmal. Bahkan tadi kita nyerempet-nyerempet tuh air najis. Jadi sudah ada 4 macam air. Air suci mensucikan, air yang makruh digunakan, air yang mustakmal, dan air najis. Memang keterangannya begitu nih, enggak boleh. Silakan. Kan misalnya ember besar, Ya. ada keran. Ya. Nah ini kalau kita misalnya campur dengan air panas, Ya.